Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja, puji serta persembahan rasa syukur yang tiada terukur sama-sama kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, pemilik puja yang maha sempurna. Dialah Allah, pemilik puji yang maha sejati. Dan dialah Allah yang maha agung, yang maha besar, yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk beribadah di hari ke-9 di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga dari setiap amal-amal kita, ibadah saum kita, tarawihnya kita, tadarus, tafakur, sedekah, amal-amal ibadah apapun yang telah kita persembahkan untuk Allah, mudah-mudahan sampai kepada keridhaan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang hari ini sedang dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu ampunan, dibukakan pintu keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menghitung hari di bulan suci Ramadan ini dengan diisi berbagai macam amal ibadah, mungkin tidak salah jikalau hari ke-9 ini kita sama-sama mengukur sejauh mana ibadah kita di bulan Ramadan ini. Apa yang didapat oleh kita dengan hari ke-9 ini. Jangan-jangan kita beribadah di awal bulan Ramadan sampai hari ini tidak punya dampak terhadap kita, tidak ada hasil. Kita tidak ingin sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang saum beribadah di bulan suci Ramadan, tetapi yang dia dapat hanya menahan haus dan lapar. Hatinya tidak semakin cemerlang, pribadinya tidak semakin mulia, kecintaan kepada Allahnya semakin tidak bertambah. Ini harus kita koreksi. Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan hanya ikut-ikutan, tidak enak oleh tetangga, tidak enak oleh mertua, atau karena alasan lain selain mengejar takwa. Padahal kita diperintahkan untuk berpuasa, tujuannya adalah untuk takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu Pak Bu selalu sabar, selalu syukur, selalu berterima kasih kepada Allah. Yang diperintahkan untuk saum, dress code-nya yaitu orang yang beriman. Kata kuncinya orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, yang tidak ahli syukur, yang tidak ahli sabar, yang tidak ahli zikir, maka tidak diundang oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk berpuasa, menahan diri, lahir, batin. Bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi pandangan kita pun kita jaga, pendengaran kita jaga, seluruh alat indera kita yang Allah titipkan kita jaga kesuciannya, apalagi hati. Karena tema kita hari ini adalah dengan Ramadan melatih, memanage hati kita supaya kian bersih, kian suci, semakin selamat. Bagaimana mau menjadi hamba Allah yang hatinya selamat sementara saum kita dari waktu ke waktu tidak meningkat? Levelnya sama dengan Ramadan 3 tahun yang lalu. Kualitasnya sama dengan Ramadan ketika kita baru belajar saum. Ini harus lebih meningkat kalau ingin optimal. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang terdahulu pun Pak, itu sampai masuk derajat mulia itu disaumkan dulu oleh Allah, dilatih dulu oleh Allah, ditraining dulu oleh Allah, sehingga ujung dari ayat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Sudah 3 hari ini saya dikejar-kejar wartawan begitu, infotainment, nanyain cahaya di atas Ka'bah katanya. Ada ngelayang-layang kayak apa gitu, kayak layangan katanya, mencolok di atas Ka'bah katanya. Saya ingin bertanya kepada itu tuh apa ya, asli atau bukan? Yang nggak tahu jangan nanya ke saya, nanya ke orang yang bikin pertama kali. Tujuannya apa sih? Neng wartawan nanya-nanya begini tuh, iya biar memberikan pencerahan katanya kepada masyarakat. Saya tadi sholat sunat baca ini aja nih. Punten maaf yang di belakang tidak terlihat. Di bannernya Telkomsel ini bagus ini tuh. Hikmah Ramadan, setiap amal manusia untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, untuk Allah, dan akulah yang membalasnya. Ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Ini nyimak begini aja nih, kalau serius dibolak-balik untuk aku, ini bagus nih. Yang ditebelin itu bahasa Inggrisnya apa ya? Di ball. Susah amat sih ngomong atau diam aja, gimana sih? Bantuin puasa, tahu puasa marah-marah nggak ikhlas. Untuk aku, untuk Allah, nih nyimak ini aja nih, diperbanyak coba. Main tete di belakang pasang juga tuh, suruh baca, nggak usah kegambaran yang di atas muter mencolok di atas Ka'bah. Ini kalau serius aja 15 menit baca ini tuh. Puasa untuk Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan struktur tubuh kita, Allah yang menitipkan pekerjaan di Telkomsel,
Allah yang menitipkan harta, rezeki, keluarga, ilmu, langit, bumi dan isinya. Kita saum dari sejak subuh sampai nanti maghrib, itu untuk Allah, bayangin. Dan tidak hanya untuk Allah, dan akulah yang membalasnya. Urusan Allah, mau dikasih apa nanti? Coba renungkan ini aja, satu renungkan. Kita ini kadang-kadang harus melihatnya dengan kasat mata terus. Coba pakai banding. Kita ini sadar kalau udah ngelihat ada yang mati, kayaknya sadar tuh bang. Ada mati tuh, lihat tuh. Macam buju Yasin ini mah Yasin, Al-Qurannya. Tuh teman kita mati, ntar kita iya. Pulang merinding, kayaknya ikut kita tuh dia. Kita tuh yang gitu-gituan terus. Jadi harus dibuktikan dengan ini dengan mata terus. Saya akan puasa, kalau selesai puasa kelihatan tuh ada pangkat di sininya. Saya akan puasa full tuh, kalau kelihatan nanti selesai puasa rumah ganti jadi tipe sekian. Saya akan puasa tuh, kalau selesai puasa kelihatan tuh yang ngejomblo-jomblo kemarin pada kawin, saya akan puasa. Kita tuh tertariknya tuh yang begitu-begituan terus. Padahal hadirin, kalau kita mau nanya petunjuk, itu kan Al-Quran sudah jelas. Kapan mau menutup aurat? Maaf jangan tersinggung ya. Nunggu hidayah. Kan Al-Quran teh hidayah. Mas, kapan mau ngaji? Ya, saya nunggu hidayah Allah aja. Oh. Mas, kapan sih mau sayang sama istri? Nunggu hidayah. Mas, itu tuh kenceleng tuh motor. Saya belum diberi hidayah oleh Allah. Jadi nyalahin hidayah. Padahal syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran hudan lil muttaqin, dia kumpulan hidayah. Jangankan Al-Quran, ini hadis qudsi aja. Sebentar coba simak. Kalau bisa difotokopi bagiin ya. Fotokopi bagiin, suruh sebelum kerja lagi coba Bismillah gitu ya. Ya Allah, astagfirullah, hilangkan ya Allah pikiran saya kepada dia, pikiran saya kepada suami, pikiran saya kepada harta, pikiran saya kepada pekerjaan. Saya ingin melihat tulisan ini ya Allah. Coba renungkan tuh, tulisan ini saja bisa menggetarkan hati kita. Saat kita punya seseorang yang kita kasihi lalu mengatakan, kalau kamu mengerjakan ini sebetulnya menyenangkan aku loh. Hah? Masa sih? Teng. Gila. Tapi lihat orang yang terpaksa, ini kan Ramadan juga